Miss Dancer. Perkenalkan, kami adalah kelompok 4 dari kelas 51. Kelompok kami terdiri dari Axel Veriano Stefanus dengan NIM 192200107, Jessica Hartawan dengan NIM 192201111, Ariel Bezalil Bernov Sidauruk dengan NIM 192201116, Farah Felix Sidarta dengan NIM 192201119, Valeri Vianney Gunawan atau saya sendiri dengan NIM 192200128, Daniel Dermawan dengan NIM 192200132, dan Cristiano Sasha Erwin dengan NIM 192200141. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang daerah wisata Desa Penglipuran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendahuluannya. Dan yang pertama itu ada latar belakang. Desa Penglipuran merupakan salah satu dari 9 desa adat di Bali. Lokasi desa terletak di Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Salah satu objek wisata di Bali ini sangat disukai oleh wisatawan asing. Dan belakangan banyak juga wisatawan lokal yang berkunjung ke desa ini. Desa Penglipuran memiliki tatanan struktur desa tradisional di Bali. Ketenangan dan kesejukan sangat terasa di desa yang mendapat predikat desa terbersih ketiga di dunia. Setelah desa Maulainong di India dan Giethoorn di Belanda. Menurut legenda setempat, desa ini muncul sejak 700 tahun yang lalu, yaitu pada masa Kerajaan Bangli. Cerita yang beredar di kalangan masyarakat mengatakan bahwa desa Penglipuran merupakan hadiah Raja Bangli untuk masyarakat yang ikut berperang melawan Kerajaan Gianyar. Masyarakat desa Penglipuran juga masih memegang teguh tradisi nenek moyang. Selain sistem aturan pemerintah, mereka masih menerapkan hukum tradisional yaitu awik-awik. Kemampuan mempertahankan tradisi ini yang membuat desa Penglipuran menjadi unik. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong, kekeluargaan, kearifan lokal yang berlandaskan konsep Trihita Karana. Dan konsep Trihita Karana meliputi yang pertama, parayangan. Hubungan manusia dan Tuhan meliputi penentuan hari suci, tempat suci, dan lain-lain. Pawongan, hubungan manusia dengan meliputi hubungan masyarakat Penglipuran dengan masyarakat desa lain. Dan yang terakhir itu ada hubungan manusia dan lingkungan. Masyarakat desa Penglipuran diajarkan mencintai alam dan lingkungannya dan selalu merawatnya. Latar belakang tercipta destinasi wisata di Desa Penglipuran, Bali. Pada tahun 1993, pemerintahan menjadikan Desa Penglipuran menjadi desa wisata melalui surat keputusan SK Bupati Bangli nomor 115 tanggal 29 April 1993. Dikarenakan desa masih memegang erat tradisi nenek moyang, Desa Penglipuran memberlakukan aturan adat yang ketat untuk menjaga kelestarian desa, seperti larangan menggunakan kendaraan bermotor supaya kualitas udara tetap sejuk dan bersih. Untuk wisatawan yang baru pertama kali berkunjung ke Desa Penglipuran, aturan ini pasti terdengar sedikit membingungkan. Namun setelah wisatawan sampai di desa, mereka akan merasakan kesejukan udara di desa yang minim dari polusi, ditambah lagi dengan macam-macam tanaman yang indah dan bervariasi. Desa juga masih mengikuti adat turun temurun, sehingga Desa Penglipuran juga memiliki ciri khas bangunan tradisional serupa dan tersusun rapi dari ujung desa sampai hilir. Posisi bangunan utama letaknya lebih tinggi dan semakin menurun sampai ke hilir. Pintu gerbang khas Bali atau bisa dibilang angkul-angkul menjadi akses menuju rumah warga desa, dan di setiap pekarangan terlihat seragam. Pintu rumah tersebut saling berhadapan dan dipisahkan jalan utama desa, sehingga desa terlihat rapi dan teratur. Aturan adatnya, desa melarang perkawinan poligami, tingkat kasta hanya untuk kasta sudra, serta terdapat tradisi tarian yang turun-temurun yaitu tari baris. Ya, kali ini saya akan lanjutkan lagi dengan rumusan masalah. Mengapa Desa Penglipuran berkembang menjadi tempat wisata? Kedua, kapan Desa Penglipuran dinobatkan sebagai desa terbersih? Dan ketiga, apa yang menarik dari Desa Penglipuran? Dan yang terakhir, mengapa Desa Penglipuran tersebut masih mengikuti adat turun
temurun sedangkan perkembangan zaman sudah semakin canggih. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui daya tarik desa Penglipuran, menjelaskan keunggulan dari desa Penglipuran, menjelaskan perkembangan desa Penglipuran, dan memaparkan penjelasan mengapa desa Penglipuran masih menggunakan adat turun-temurun. Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertujuan agar tidak ada lagi pembangunan destinasi wisata yang hanya berfokus untuk menarik pengunjung tanpa memperhitungkan dampak yang diakibatkan. Pemerintah Bali menerapkan beberapa aturan untuk mewujudkan pariwisata hijau di Pulau Dewata. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Aturan ini menekankan ketergantungan plastik baik di hotel, restoran, maupun pusat perbelanjaan retail hingga lebih dari 80%. Bali juga memacu penggunaan sumber energi baru terbarukan atau EBT dalam kegiatan sehari-hari dan pariwisata. Semangat Bali sejalan dengan tekad pemerintah yang ingin mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tahun lalu merilis panduan tentang destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Menparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Desa Penglipuran sebagai desa wisata menjalankan suatu visi Bupati Bangli yang dinamakan Visi Riparda dan tertuang pada Peraturan Bupati yaitu Pasal 2 Ayat 3 huruf A mengenai terwujudnya pembentukan dan pembangunan pariwisata yang didasari oleh budaya daerah untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan visi ini didasari dalam Trihitakarana Pasal 6 dan Pasal 14 huruf D, yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola destinasi daya tarik wisata. Visi ini menjadi prioritas dalam pengabdian masyarakat. Program pengembangan desa mitra yang ditujukan untuk beberapa desa wisata, terutama desa Penglipuran. Dan ini ditetapkan pada tahun 2021. Desa Penglipuran merupakan PKD atau Tanah Pekarangan Desa yang membuat kepemilikan tanah dimiliki desa itu sendiri dan diatur oleh desa itu sendiri yang diberikan kepada masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan rumah yang luasnya sama di setiap rumah. Untuk menjunjung tinggi krama pada PKD, rumah ini dijadikan rumah untuk krama kewajiban yang disebut sebagai ayah dalam bentuk pekerja dan materi yang diberikan kepada desa Penglipuran. Meskipun desa Penglipuran terkenal dengan kebersihannya yang didasari oleh krama untuk menjaga lingkungan, desa Penglipuran juga terikat dalam kesepakatan bisnis yang mengatur desa wisata ini. Desa wisata ini diatur oleh suatu entitas bisnis di bawah desa itu sendiri. Sehingga tidak hanya aturan krama yang dijaga oleh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan wisata tersebut, tetapi ada aturan yang berbau bisnis. Masyarakat desa Penglipuran percaya untuk mengembangkan ekowisata berkelanjutan yang berdasarkan kearifan lokal memerlukan kerjasama dari komunitas itu sendiri untuk mengurus budaya dan alam dari beberapa turis yang egois. Potensi desa Penglipuran tidak hanya datang dari faktor budaya saja, tetapi ada faktor dari fisik ya, seperti angkul-angkul yang menjadi daya tarik wisata di desa Penglipuran. Desa Penglipuran juga memiliki keunikan yang dapat dilihat dari pola pemukimannya yang khas dengan struktur rumah mengikuti pola angkul-angkul. Desa ini juga dikelilingi oleh hutan bambu dan hutan kayu yang dirawat oleh masyarakat desa Penglipuran, yang membuat desa ini bisa menjadi desa wisata berkelanjutan. Aksesibilitas ke desa Penglipuran dapat dikatakan mudah dijangkau, karena desa Penglipuran hanya 45 km dari kota Denpasar. Namun, terhindar dari hiruk-pikuk penuhnya kota. Namun, saat memasuki desa Penglipuran, terdapat aturan, yaitu tidak boleh ada kendaraan, khususnya kendaraan roda 4.
karena Desa Penglipuran merupakan desa kecil yang terikat dengan hukum adat yang ketat. Tidak banyak fasilitas pendukung yang berpusat pada wisatawan. Fasilitas di Desa Penglipuran hanya meliputi balai pertemuan, tempat sampah yang tersedia di sepanjang jalan, sekolah untuk masyarakat Penglipuran, dan beberapa pura untuk beribadah. Dharma Yuda mengatakan bahwa semakin lemah hak individu, maka semakin kuat validitas dari hak ulayat. Dan hak individu akan menghilang, serta tanahnya akan diambil kembali oleh ulayat jika tanahnya sudah ditinggalkan atau berubah menjadi semak belukar. Imam Sudiat mengatakan bahwa hak individu dari setiap anggota saling berpengaruh. Iwayan Wesna Astara berpendapat bahwa hak kekuasaan yang komunal dari Desa Penglipuran memiliki kelemahan yang dipengaruhi oleh hukum negara politik dan kekuasaan kontrol dari prajuru adat yang kurang ketat. Wisata massal memberikan banyak manfaat untuk pariwisata kapitalisme. Lahirnya ekowisata di Desa Penglipuran memberikan keuntungan bagi warga lokal untuk membangun wisata yang berbasis nilai kearifan lokal dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dari desa adat Penglipuran. Desa Penglipuran adalah daerah pedesaan di mana struktur desa tradisional telah diubah menjadi struktur khusus. Dan kita dapat melihat pedesaan yang indah. Penataan fisik struktur desa tidak terlepas dari budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun nih. Oleh karena itu, Desa Penglipuran menjadi sasaran wisata budaya. Begitu kita menginjakan kaki di pinggiran kota, Anda bisa merasakan nih keindahan dari desa adat Penglipuran dengan rumputan hijau di sepanjang pinggir jalan dan pagar tanaman yang terbentang di sepanjang jalan. Menambah kesejukan nih pada daerah desa tersebut. Saran dari Desa Adat Wisata Penglipuran dalam melaksanakan desa wisata Penglipuran, baik pengelola desa wisata dan juga masyarakat serta adanya aturan dari pemerintah daerah telah menjalankan dengan cukup baik. Ketiga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata saling berhubungan dengan baik dan Desa Wisata Penglipuran telah berhasil melalui tantangan dari pelaksanaan CBT. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan alam, partisipasi dalam kegiatan pariwisata dan juga kehadiran kelompok dalam masyarakat yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pariwisata serta menyediakan kesempatan belajar budaya bagi wisatawan lokal bahkan internasional. Warga Desa Penglipuran bisa menggali lebih dalam manfaat secara luas potensi yang ada dan melakukan kegiatan pariwisata tanpa merusak nilai-nilai sejarah yang sudah ada. Terima kasih.